Nyeri senjata tidak terlihat Rusia bisa belah dan bekukan Eropa. Serangan Rusia kepada Ukraina menjadi bukti bahwa langkah Presiden Rusia Vladimir Putin bukan gertakan biasa. Apalagi sejumlah analis menilai Rusia memiliki senjata rahasia yang bisa melumpuhkan Barat, terutama Eropa. Bahkan senjata tersebut dapat memecah belah kesatuan di antaranya. Senjata yang dimaksud bukanlah bomber atau kapal perang nuklir, melainkan gas alam. Rusia merupakan salah satu eksportir besar sumber energi tersebut. Menurut data Badan Data Eurostat di 2020, Rusia menyumbang sekitar 38% dari import gas alam Uni Eropa yang mengirimkan hampir 153 miliar meter kubik. Kontribusi negeri beruang putih semakin besar di Eropa sejak produksi gas Belanda menurun akibat penutupan ladang gas. Belum lagi penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir Perancis dan pembangkit listrik tenaga uap batu bara Jerman. Saat ini Eropa masih menghadapi tekanan dari krisis energi akibat pasokan yang langka sehingga menyebabkan harga gas masih tinggi. Dampaknya adalah biaya jadi mahal baik untuk rumah tangga maupun industri. Mengutip CNN Internasional, Eropa akan berjuang untuk bertahan lama tanpa gas dari Rusia. Benua tersebut juga akan menemukan sumber alternatif meski ada tantangan logistik yang sangat besar. Sebuah kenyataan yang memicu kekhawatiran tentang akses benua itu ke energi selama musim dingin yang sudah sulit. Tidak ada alternatif yang cepat dan mudah, kata Jens Klug, pakar Eropa Timur di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan. Pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa mereka tengah berbicara dengan Eropa tentang peningkatan produksi. Mereka juga mencoba mengidentifikasi sumber alternatif gas alam yang dapat dialihkan ke Eropa. Namun melaksanakan intervensi besar seperti rencana tersebut di pasar energi akan menjadi rumit. Jaringan pipa baru dan fasilitas pencairan gas membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Ukraina serukan Yahudi lawan Rusia usai monumen Holocaust dibombardir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan kepada orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk ikut melawan Rusia. Seruan itu muncul setelah Moskow meluncurkan serangan udara yang menghancurkan menara televisi di Kiev yang dibangun di lokasi bersejarah Holocaust. Saya sekarang berbicara kepada semua orang Yahudi di dunia. Tidakkah Anda melihat apa yang terjadi? Itulah mengapa sangat penting bahwa jutaan orang Yahudi di seluruh dunia untuk tidak tinggal diam saat ini, kata Zelensky seperti dikutip AFP. Nasisme lahir dalam keheningan, jadi berteriaklah tentang pembunuhan warga sipil, berteriaklah tentang pembunuhan Ukraina. Seperti yang diberitakan sebelumnya, serangan Rusia masih terus berlanjut di Ukraina. Waktu setempat, serangan kali ini menghancurkan monumen peringatan tragedi Holocaust. Menurut Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, tugu peringatan itu terletak di dekat menara stasiun televisi Kiev. Serangan juga dikonfirmasi pengelola situs peringatan Holocaust Babi Yar. Putin berusaha untuk mendistorsi dan memanipulasi Holocaust untuk membenarkan invasi ilegal negara demokrasi yang berdaulat benar-benar menjijikkan. Ini adalah simbol bahwa dia mulai menyerang Kiev dengan mengebom situs monumen Holocaust di Babi Yar, kata Ketua Dewan Penasihat Monumen Holocaust Babi Yar, Nathan Zaransky. Simbol Yahudi telah menjadi target serangan Rusia karena simbol tersebut terkait erat dengan sosok Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mengutip dari berbagai sumber, Zelensky lahir pada 25 Januari 1978. Ia lahir dari orang tua Yahudi di kota metropolitan Lviv,
Rif di Ukraina Selatan. Sementara itu invasi Rusia ke Ukraina saat ini sudah memasuki hari ke-8. Perang pecah setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer di Donbas, wilayah di timur Ukraina yang dikuasai separatis pro-Rusia. Pasukan Rusia merangsek masuk ke Ukraina melalui utara, selatan, dan timur. Ukraina lantas membalas serangan atas nama mempertahankan diri. Perang pun pecah. Rusia masih terus membombardir sejumlah kota di Ukraina, termasuk ibu kotanya Kiev. Tidak hanya militer, sejumlah warga sipil juga tewas akibat serangan Rusia itu. Total setidaknya 136 orang di Ukraina tewas di tangan pasukan Rusia. Ukraina resmi mengajukan diri untuk gabung Uni Eropa, minta jalur cepat demi lawan Rusia. Di tengah ketegangan yang meningkat di Ukraina usai Rusia melancarkan aksi militer, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan permohonan agar Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Dia minta agar ada jalur cepat untuk bisa bergabung dengan UE, demi membantu negaranya melawan pasukan Rusia dengan memperkuat hubungannya dengan Barat. Sebuah gambar yang diunggah di media sosial menunjukkan Zelensky menandatangani aplikasi resmi di meja dengan brigade dalam ruangan di belakang. Presiden Volodymyr Zelensky menandatangani aplikasi untuk anggota Ukraina di Uni Eropa. Ini adalah momen bersejarah, begitu cuitan dipublikasikan di kantor kepresidenan Ukraina. Sementara itu dikabarkan media Inggris Metro pada Senin, Zelensky sebelumnya mengungkapkan bahwa dia telah meminta UE untuk aksesi segera melalui prosedur khusus baru. Tujuan kami adalah untuk bersama dengan semua orang Eropa dan yang paling penting berada pada pijakan yang sama, katanya di saluran Telegram. Saya yakin itu adil, saya yakin itu mungkin, sambungnya. Dia juga mengkonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara dengan para pemimpin UE tentang prospek bergabung. Langkah terbaru Ukraina ini dilakukan tidak lama setelah Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa UE ingin Ukraina bergabung pada akhirnya pekan kemarin. Mereka atau Ukraina adalah salah satu dari kami dan kami ingin mereka masuk, katanya. Tetapi meskipun mendukung Ukraina untuk anggota UE, tidak mungkin atau dia tidak memberikan indikasi bahwa itu akan menjadi aksesi cepat yang diminta oleh para politisi. Belum jelas seperti apa prosedur khusus dalam praktiknya dan apakah para pemimpin Eropa akan menyetujui opsi jalur cepat tersebut untuk Ukraina. Keputusan untuk menambah negara baru ke UE terletak pada negara-negara anggota yang sudah mapan, yang tidak selalu setuju dengan pandangan Komisi.